Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Kartika dari kelompok 5. Pada kesempatan ini akan menjelaskan mengenai penggunaan SPSS dalam analisis regresi linier sederhana. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari analisis regresi linier sederhana itu digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat, di mana ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat ujinya itu yang pertama, datanya itu adalah harus valid dan reliable, kemudian juga datanya itu harus normal dan juga linier. Untuk dasar pengambilan keputusan, pengambilan keputusan dalam uji regresi linier sederhana ini dapat mengacu pada dua hal, yakni jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Tapi jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk lebih jelasnya, kita mencoba untuk menggunakan aplikasi SPSS dengan data yang sudah disajikan dalam contoh soal tadi. Inilah contoh soal yang kami sajikan. Pertama adalah konsumsi rumah tangga di dalam ribuan rupiah sebagai variabel Y-nya. Kemudian pendapatan per kapita dalam ribuan rupiah sebagai variabel X-nya dari tahun 2012 sampai dengan 2019. Untuk lebih memudahkan, pertama-tama kita pindahkan data yang dari PPT tadi ke dalam format Excel, yakni seperti yang tertampil di layar, teman-teman. Variabel bebasnya variabel X, sekali lagi pendapatan per kapita, konsumsi rumah tangga sebagai variabel Y, itu variabel terikat ya. Untuk selanjutnya, kita persiapkan dulu aplikasi SPSS-nya. Kita buka dulu. Mungkin di laptopnya teman-teman dibukanya agak lama, sabar saja. Kemudian tampilannya seperti ini. Inilah tampilan layar ya dari SPSS yang sudah kita buka tadi. Kemudian kita akan memindahkan data-data tadi yang dari Excel ke dalam SPSS ini. Kita kopikan variabel bebas dan juga variabel terikatnya ke dalam SPSS. Kita pindahkan ke data view ya teman-teman. Yang ini kita pastikan dulu berada di data view. Kemudian kita pindahkan, tinggal dipaste saja. Selanjutnya, kita pindah ke variabel view, kita klik variabel view-nya. Kita ubah pada kolom nama, pada baris yang pertama kita ubah sebagai variabel X. Kemudian pada baris kedua kita ubah menjadi variabel Y. Selanjutnya, pada kolom desimal kita ubah menjadi 0. Kemudian, pada kolom label yang ini, variabel X, kita ubah variabel X ini sebagai, pada label variabel X kita ubah menjadi pendapatan per kapita, kemudian para variabel Y-nya di kolom label ini menjadi konsumsi rumah tangga. Setelah selesai, kita kembali ke data view, kita klik data view. Kemudian pindahkan kursor ke atas, kita klik yang analyze, yang ini. Kemudian kita cari regression, diklik regression, dan kemudian kita klik linear ini. Selanjutnya, kita klik pendapatan per kapita, pindahkan ke independen atau sebagai variabel bebasnya. Kemudian konsumsi rumah tangga, pindahkan ke dependent sebagai variabel terikatnya. Jika sudah selesai, kita tinggal klik OK saja. Inilah data yang muncul tampilannya seperti ini. Kita perhatikan di tabel ANOVA. Nah, di tabel ANOVA ini kemudian kita lihat nilai signifikansinya yaitu 0,000 dan kita akan menarik kesimpulan yang sudah dicatatkan tadi. Karena nilai signifikansinya 0,000 berarti kurang dari 0,05. Nah, jadi dalam hal ini karena nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Itulah kesimpulannya.